Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 29 Oktober 2021. Kita sudah melakukan berbagai karya sepanjang hari ini, dan kita juga sudah menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya terus memberi kehidupan kepada kami. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian di saat kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Demi Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-5, dan umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat yang lainnya. Beginilah bunyi firman Allah. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selama 7 malam berturut-turut kita sudah belajar dari kitab Mazmur pasal yang pertama sampai dengan pasalnya yang ke-7. Di sana kita diingatkan bahwa ternyata manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu lebih menjalani kehidupan fasik dalam hidupnya. Dan karena itu ada usaha untuk saling menciderai satu dengan yang lainnya. Dan kehidupan fasik itu sampai memasuki juga di dalam kehidupan keluarga, di mana anak-anak tidak lagi dapat menghormati orang tuanya. Bahkan juga memasuki lingkungan dan tempat di mana setiap orang dapat berkarya. Dalam keadaan yang demikian, maka situasi yang damai tidak lagi dapat dialami oleh kehidupan bersama, baik dalam satu keluarga maupun dalam kehidupan karya bersama di bumi ini. Ini tentu adalah sebuah masa yang memprihatinkan, karena manusia tidak lagi dapat saling menghormati satu dengan yang lainnya. Ternyata manusia gambar Allah itu tidak lagi memandang kepada Allah dalam kehidupan mereka, tetapi manusia sudah mengalami satu keadaan hidup di mana mengikuti cara hidup makhluk terendah. Dalam hal ini makhluk-makhluk liar yang hidupnya saling memangsa dan saling mendatangkan derita satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dan malam ini kita punya kesempatan untuk belajar dari Mazmur pasalnya yang ke-8. Di sini kita melihat bahwa ternyata manusia yang hidup untuk saling menciderai satu dengan yang lainnya justru diingatkan untuk memandang kepada cara pandang dan cara kerja dari Allah yang sedang Allah lakukan bagi kehidupan manusia ciptaannya.
Ternyata di sini di dalam Mazmur pasal yang ke-8 kita melihat cara kerja Allah yang sangat luar biasa. Allah dalam Mazmur pasal yang ke-8 tadi ternyata menempatkan manusia sebagai makhluk yang sangat berharga. Dia menempatkan manusia sebagai pribadi yang sangat berharga di hadiratnya. Dan karena itu dapat memahkotai kemuliaan bagi kehidupan manusia. Ini tentu pengajaran yang sungguh sangat berharga yang harus bisa dapat kita belajar bersama. Bahwa kita mesti belajar dari cara pandang Allah dalam melaksanakan setiap relasi dan komunikasi di antara kehidupan kita sebagai sesama umat manusia. Bahwa sebagaimana Allah begitu menghormati kita dan menghargai kehidupan kita dan menganugerahkan kepada kita kemuliaan, demikianlah sesama manusia mesti saling menghormati satu terhadap yang lainnya. Lebih daripada itu, kalau kita melihat karya Kristus, justru dia dapat mengorbankan dirinya untuk keselamatan bagi kita umat manusia yang berdosa. Di sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya manusia diperkenankan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan dunia, bukan untuk saling memangsa satu dengan yang lainnya, tetapi saling menghormati dan saling memberi tempat yang berarti bagi sesama umat manusia. Karena itu kalau kita belajar di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ketiga ayat yang ke-17, di sana dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa Allah memperkenankan kehidupan kita untuk ada dan hidup di tengah-tengah dunia adalah dengan maksud untuk menjaga keamanan dan keselamatan bagi sesama kita umat manusia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau sekiranya selama ini kita sedang hidup di dalam cara pandang yang tidak berkenan, di mana kita memandang sesama kita sebagai setru yang harus kita singkirkan, kita membuat mereka mengalami derita di dalam kehidupan mereka. Biarlah melalui pengajaran dari Mazmur pasal 8, bahwa di mana Allah begitu menghormati dan menghargai kehidupan kita dan menganugerahkan kepada kita kehidupan kekal dan mahkota kemuliaan. Biarlah sesama kita sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai manusia gambar Allah, saling menghormati seorang dengan yang lainnya. Ini harus kita kerjakan, sebab kalau kita ingat hukum kasih yang diajarkan oleh Kristus kepada kita, dengan jelas menegaskan kepada kita bahwa selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, dua hal dapat kita kerjakan: mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Itu berarti kalau kita mengikuti pengajaran Kristus, tidak ada ruang di mana kita dapat saling menciderai satu dengan yang lainnya. Justru di sana kita diberi kesempatan untuk memandang kepada kemuliaan Kristus dan saling menghormati, saling menghargai sebagai sesama umat ciptaan yang telah dihargai oleh Allah dan diberi kemuliaan di dalam kehidupan kita. Kita berharap bahwa kita tidak lagi dapat saling menciderai satu dengan yang lainnya, karena kita telah belajar bagaimana Allah memperlakukan kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang berharga di hadiratnya. Kiranya Tuhan selalu menaruh rohnya di dalam kehidupan kita untuk terus mengajarkan kita hidup dalam kebenaran dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Terpujilah namamu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang telah melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, yang mengingatkan kami untuk tidak lagi hidup dalam perilaku hidup yang fasik, di mana kami saling menciderai satu dengan yang lainnya. Tapi sebagaimana Allah telah memperlakukan kami dengan begitu luar biasa, menghargai kami, dan menganugerahkan kepada kami kemuliaan, kiranya kami belajar dari cara kerja Allah untuk kami lakukan itu di tengah-tengah kehidupan bersama di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami malam ini. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepadamu, ulurkanlah tangan-Mu dan berkati kami sekalian, supaya di dalam urapan Tuhan kami dapat beristirahat dengan aman dalam lindungan Tuhan. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah pemelihara hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus memberi perlindungan bagi umat Tuhan sekalian. Salam.